Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini pertama kali ya kita mendengar siaran podcast Abalov Cikarang di Forum Kesaksian. Nah, pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, ada Pak Tepi dan Bu Trisya. Mereka adalah pengawas area di gereja kita dan pada kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian mereka, bagaimana Tuhan menggerakkan mereka untuk bersemangat menjangkau jiwa-jiwa khususnya di area Kerawang. Ya, ke depan saya berharap bahwa forum kesaksian ini akan bertambah dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa sehingga dapat menguatkan kita sebagai jemaat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat malam Pak Tepi, Bu Trisya. Selamat malam. Ya, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, luar biasa juga kesempatannya kali ini ya, bisa bertemu dengan Pak Tepi, Bu Trisya ya dalam keadaan sehat. Kita percaya itu semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan buat kita. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Tepi dan Bu Trisya ya dalam kesempatan ini. Apa saja yang menggerakkan Pak Tepi dan Bu Trisya untuk bergerak menjangkau jiwa-jiwa? Ya, mungkin ada peneguhan Tuhan atau Tuhan memberikan sebuah penglihatan sehingga kesempatan itulah yang membuat Pak Tepi dan Bu Trisya memutuskan bahwa memang ini saatnya untuk kami menjangkau jiwa-jiwa. Silakan Pak Tepi. Selamat malam sekalian, teman-teman di rumah semua. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Han. Ya. Diawali ketika 2006 kalau nggak salah, itu ada namanya Dreambook ya, Dreambook yang waktu itu Kak Edi cetuskan ya, sehingga kita tulis tuh Dreambook ya. Di Dreambook saya tulis, waktu itu saya udah pegang Komsel ya, Komsel. Terus saya tulis gini, kerinduan saya itu Komsel bermultiplikasi seperti itu ya. Bermultiplikasi. Nah, setelah itu kami berkomsel ya, belum ada itu. Ketika itu akhirnya kita kumpul tuh, ada berapa orang, kita berdoa untuk supaya komsel ini bertumbuh seperti itu. Kumpul berdoa. Saya ada 5 orang kalau nggak salah itu ya. Lalu kami berdoa, terus saya pribadi melihat ada satu titik terang ya di dalam kegelapan ya. Artinya ketika kita itu ada harapan untuk komsel ini bangkit, bertumbuh seperti itu ya. Nah, lalu ketika itu juga saya dikasih satu firman Tuhan di Hagai 1 ayat 8. Saya bacakan buat saudara. Iya, silakan Pak. Hagai 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Dari situ mula ya, ketika kita dengar ini, akhirnya kita bergerak untuk jangkau jiwa begitu kan, untuk terus jangkau jiwa sehingga jadi komsel seperti itu Pak. Iya, terima kasih nih Pak Tepi. Jadi segala sesuatu dimulai dengan doa ya. Setelah berdoa, firman Tuhan meneguhkan ya. Di Hagai 1 seperti tadi ayat 8 ya. Nah, tadi Pak Tepi sudah menyampaikan, kita mau mendengar dari Bu Trisya ya. Apa saja gitu yang Tuhan nyatakan di dalam kegerakan penjangkauan jiwa-jiwa di Kerawang? Saya waktu berdoa, saya merenung dan saya melihat sebuah penglihatan, tangan yang tenggelam, 2 tangan yang tenggelam yang menggapai-gapai. Nah, terus saya tanya dalam hati, Tuhan itu tangan siapa? Saya bertanya, tapi tidak ada jawaban dan juga tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian saya di pasar kedatangan seseorang
bahwa orang itu dia bercerita, saya tanya-tanya, dia bercerita, akhirnya dia menginginkan saya untuk datang ke rumahnya. Akhirnya saya datang ke rumahnya dan dia ternyata belum bergereja, belum berkomsel, maka saya ajak gereja, ajak komsel. Dari situ, ketika saya melihat tangan meminta tolong itu, saya pikir gini, pasti banyak orang lagi yang minta tolong seperti ini. Akhirnya saya dengan tim, puji Tuhan saya punya tim yang luar biasa. Saya punya tim yang mau diajak berdoa jam 4 pagi. Ketika itu saya mau kita tulis di dalam list setiap anggota-anggota, setiap yang tim kami ini membawa beberapa nama gitu. Ada saudaranya, ada suaminya, ada teman-temannya. Akhirnya ditulis dalam satu list. Nah, setiap hari di dalam list itu didoain. Nah, akhirnya kita setelah didoain setiap hari Minggu nih, Pak, kami itu jalan-jalan, tapi jalan-jalan bukan ke mall, Pak. Enggak, ke kampung, Pak. Kadang makan bakso, makan ketoprak, gitu. Nah, tapi sambil tujuannya ada, langsung ke rumah si A, terus ke rumah si B, nah gitu. Terus setelah dikunjungin, kita terus masuk dalam doa, nah akhirnya kita bawa komsel, mau komsel dulu, nah komsel berapa orang komsel, nah akhirnya kasihan ini komsel belum SPK, nah akhirnya gini ya, apa kita bikin SPK di komsel gitu. Nah tapi anehnya kenapa kejadian ya? Tapi kita doa dulu, Pak. Pokoknya apa-apa doa dah. Apa-apa dengan dahsyat doa ya. Doa iya. Pas pisan kita doa, ternyata kenyataan kejadian. SPK angkatan pertama. Nah, terus SPK sekarang angkatan kedua juga. Nah, next angkatan ketiga mungkin, Pak. Ya. Pasti ya, puji Tuhan. Nah, itu Pak, saya semakin semangat dan semakin bergairah, Pak. Walaupun nih Pak, dagang di pasar sepi. Iya bener Pak, kadang-kadang dapat 2 potong baju laku. Tapi itu kalau dapat jiwa baru, Pak, lebih duit dari jutaan, Pak. Sukacitanya bener, Pak, luar biasa bener, ya. Itu. Karena makanya, bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Makanya keadaan saya lihat Pak, walaupun saya susah, nggak susah kan Pak ya. Karena saya tahu saya sukacita, bergairah aja Pak. Nah itu deh Pak membuat saya bergairah terus. Terus lagi lebih sukacita lagi Pak, teman-teman yang dimenangkan yang baru ya bawa jiwa lagi Pak. Dia bawa jiwa lagi, mengenalkan kepada kami teman-temannya lagi. Nah, ini buat angkatan nanti nih Pak nih. Udah disimpan ya. Puji Tuhan. Nah, yang berikutnya nih Bu Trisha dan Pak Tepi. Ada kesaksian apa ya dari jiwa-jiwa baru meskipun mereka adalah terhitung adalah orang-orang yang baru percaya sama Kristus, tetapi ada banyak kesaksian nggak? Nah, kita mau dengar nih ya dari mereka gitu. Boleh nggak disampaikan kepada kita semua? Nah, boleh silakan kalau Pak Tepi boleh kesaksian ya. Waktu kita kunjungin satu keluarga ya, terus ada Kayati, namanya Kayati yang lalu dia tuh udah lama nggak beribadah ke itu kan mualaf Pak, itu mualaf dia. Nah jadi kita kunjungin dia waktu itu sakit jantung ya kalau nggak salah ya Mak, sakit jantung. Lalu kita kunjungi ke sana, kalau kita berdoa buat dia, doakan dia waktu itu. Dia kepahitan ternyata sama suaminya, mantan suaminya yang ninggalin dia begitu ya. Ini ketika dia kepahitan, lalu kita doain supaya melepaskan pengampunan seperti itu. Nah lalu setelah doa bagaimana mah itunya? Dia merasa enak badannya. Nggak boleh diceritakan lebih lagi ke kita. Jadi seperti beban diangkat begitu ya. Terus ada apa lagi? Ada yang mungkin dari orang-orang yang lain? Yaitu Ibu Yonia juga. Temennya diajak itu yang cerita Pak, dan dia punya teman.
Diajaklah kita ke temennya itu. Ternyata temennya itu teman Pak Tepi selama 30 tahun, teman SMA nggak ketemu. Wah, 30 tahun nggak reunian ketemu ya, gitu lah, jadi iya. reunian ya. Terus dia mau Pak besok katanya Datang ibadah beribadah sama anaknya. Wah, luar biasa. Iya. Ya, jadi memang Tuhan sepertinya kalau kita sungguh-sungguh ya mau bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa, dia Tuhan bukakan pintu-pintu ya yang tertutup, Tuhan bukakan pintu sehingga ada kesempatan bagi kita untuk kita menjangkau mereka. Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan dari saya, apa harapan Pak Tepi dan Bu Trisha untuk komsel-komsel lain yang ada di gereja kita? Ya, mungkin bisa memberikan penguatan, encourage, atau ada tips-tips supaya komsel-komsel yang ada pun bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mari Pak, silakan. Ya, kepada teman-teman komsel PKS, pengawas area, ya, walaupun kita lelah, ya, walaupun kita punya masalah, ya, tetap kita semangat untuk jangkau jiwa, ya, karena firman Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku di Matius 28 ayat 19-20, ya, bilang kita pergi jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka ya untuk mengenal Tuhan ya. Lalu kita juga mengajarkan yang lain seperti itu. Nah, itu adalah yang saya tangkap, itu adalah amanat agung, perintah Tuhan yang kita harus lakukan ya, seperti itu. Jadi saya encourage teman-teman untuk kita jangan diam aja di rumah itu, atau jangan pada zona nyaman kita itu, tapi kita pergi ya. Pergi jadikan semua bangsa milik Tuhan ya. Ya seperti tadi ceritain istri saya, kita pergi ke kampung-kampung. Makan bakso tapi tujuannya jiwa-jiwa. Ya. Makan ketoprak tujuannya jiwa-jiwa ya, gitu ya. Luar biasa. Ini Pak. Gitu ya. Ada tambahan dari Bu Trisha? Ya. Untuk mengencourage teman-teman komsel-komsel yang lain, khususnya para ibu-ibu nih ya. Biasanya kan sibuknya melayani keluarga, ya kan, sibuk di dapur. Tapi bagaimana ya di tengah-tengah kesibukan yang ada tetap bersemangat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Iya, walaupun kita capek ya. Dulu juga saya waktu belum punya keinginan buat menjangkau jiwa-jiwa, saya kan dagang. Pulang dari Tanah Abang capek belanja, saya nggak ada keinginan untuk mencari jiwa, capek ya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, bahwa Tuhan sudah tebus saya, itu tanda terima kasih saya Pak pada Tuhan, yaitu yang saya lakukan hanya itu aja, saya jangkau gitu jiwa-jiwa ya. gitu. Kan Tuhan hatinya hati jiwa-jiwa. Betul ya. Jadi melakukan misi Bapa. Melakukan kehendak Bapa ya. Iya. Adalah pekerjaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa kan kesaksiannya. Ya, oleh karena itu saya berharap dan saya mengencourage kita semua, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari bekerja sama, ya, bergerak, pergi. Jangan hanya ada di rumah saja. Setiap kali kesempatan kita pergi, mari kita beritakan Injil Yesus, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.